datang. Jadi saya buka dulu tadi menunggu Babe Darlis, karena ada beberapa teman kita yang harus segera balik ke acara yang lain. Terima kasih buat Mas Firman, buat Mas Ferry, buat Mas Denik. Terima kasih. Surprise banget Om. Ya, satu lagi nih. Mas Doni lagi. Ya kan? Yang semuanya di Bali ini, apalagi pastinya dari Mas Rizal Palevi. Mas Firman khusus datang dari Bali. Wow. Promosi. Oke, terima kasih. Mas Doni langsung dari Bali dia. Ya, saya buka acara temu lawas. Nanti saya mungkin sedikit sebenarnya saya yang suka kasih ide tuh Babe Darwis ya. Yang rencana ke depan dia sering bilang dengan saya ada pameran analog sama kita buat buku, itu rencananya Kahu Rai Baktiar waktu di FMU sama Mas Dino Franky kita ya. Nah iya gitu loh. Dia juga katanya semua tadi kabar OTW semua. Ya nanti ada beberapa yang mau pergi, kata Mas Firman, Mas Ray juga katanya jam 12. Dan juga tadi Mas Oscar juga katanya bisa mampir sebentar. Jadi ya terima kasih yang hadir semua, khusus Mas Firman lagi, Mas Ferry, Mas Joni, Om Denny gitu ya, hadir semua. Mungkin sebelumnya kita baca doa dulu buat Mas Edi Bogel yang sakit, teman-teman yang gugur di tahun lalu, Mas Tirto ya. Mas Tirto ya, sempat hadir temu lawas kemarin, sama Mas Dian Handoyo. Ya kan, Jakarta. Nah, ya, sama lagi kemarin wartawan Mas Om Nung ya. Wartawan itu yang di kursi roda juga. Iya kan, nah itu meninggal juga kemarin. Kita teman-teman yang lain juga, fotografer yang lain yang susah disebutkan namanya, ya lupa kan ini ya. Kita doakan ya dengan agama masing-masing ya kan. Yang sakit cepat disembuhkan, yang sudah pergi semoga diberi ketenangan juga. Mantan bos saya dulu Ben Sleo juga ya kan, meninggal 2 tahun lalu kena COVID ya kan. Kita setelah itu saya kepengen Mas Firman atau Mas Ferry 2 patah atau usulan buat temu lawas ke depan ya. Oke, kita berdoa bersama ya. Doa dimulai, Al-Fatihah. Selamat siang semuanya. Saya senang sekali bisa hadir di sini hari ini, berkumpul dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman seprofesi, baik dari generasi saya dan Mas Firman dan generasi yang muda. Ini penting ya, kalau buat saya ini suatu forum yang harus terus kita jaga agar silaturahim dan semua hubungan dengan dunia fotografi ini tidak terputus. Saya senang sekali kita bisa ada kegiatan yang positif. Juga nanti ke depannya mungkin kita bisa pameran bersama, bisa berkumpul bersama, bisa sarasehan bersama. Yang penting generasi fotografi ini tidak terputus dan tidak terlupakan. Yang tua tidak terlupakan, yang muda tidak terputus, ya kan? Berkumpul semua, kompak semua, sehat semua. Alhamdulillah. Satu lagi Om Denny. Wakil dari Bali juga. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Saya sangat senang bisa berkumpul kembali sama sejawat fotografer dan juga yang generasi muda. Mungkin saya banyak juga yang tidak kenal dan tidak kenal dengan saya. Tapi saya rasa berkumpul, berbagi ide, berbagi inspirasi di antara fotografer sangat penting. Tadi mungkin ide yang bagus dari Mas Firman dan Mas Ferry, suatu saat mungkin pameran para fotografer sebelum kita semua nanti sudah Podcastnya di tempat lain. Ya. Itu mungkin sangat bagus idenya. Mungkin nanti Mas Hendra yang bisa itu memproporin, saya selalu dukung. Ya, Penerbitan sama pameran itu memang dari dulu adalah sesuatu yang saya selalu sangat, dan saya sangat mendukung kegiatan ini dan sangat salut kepada teman-teman fotografi yang sangat semangat ya untuk itu ya. Terima kasih banyak memberikan kesempatan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih
walaupun saya minoritas nih di sini. Tapi maksudnya bukan fotografer, tapi dunia fotografer, para fotografer ini adalah bagian dari sejarah saya juga, tentunya Gigi juga, karena awal-awal kami berdiri mungkin hampir semua yang ada di sini pernah banyak membantu sekali. Ini menarik sekali idenya kalau akan dibuat pameran, tentunya pasti kontribusinya akan sangat bagus karena dunia analog kan nggak bisa diulang lagi. Kalau sekarang digital lebih gampang tentunya, tapi pasti kakak-kakak yang ada di sini adalah ini ya, kakek-kakek adalah orang yang sangat kuat, maksudnya punya peran kuat sekali di dunia analog. Jadi janjinya nanti Ya. Setelah saya tua, jadi tua pensiun, saya merasakan bahwa bertemu teman lama tuh kayak ketemu suatu muara ya, kayak orang mudik lah. Saya kira kegiatan untuk pensiunan atau yang kaum senior itu berkumpul kembali itu menyehatkan jiwa ya, karena kebanyakan orang senior itu kesepian terus terang ya, karena pasti nggak nyambung dengan generasi sekarang. Menurut saya temu fotografer lama ini, ya betul-betul fotografer lama ya, kami umumnya dulu bareng-bareng di lapangan lebih dari 30 tahun yang lalu. Dulu fotografer nggak sebanyak sekarang, dulu kondisinya berbeda, dulu kita bersaing, tapi pinjam-pinjaman alat dulu biasa sekali, zaman sekarang nggak. Zaman sekarang itu kalau nggak nyewa, ya nggak mau minjemin temen ya. Dulu kami dari media yang berseberangan pun, kami tetap sahabat, tetap temen ya. Ya bagi saya ada ketemu teman yang udah nggak ketemu 30 tahun yang lalu, banyak yang saya tanyakan ternyata udah tiada, jadi saya kira temu lawas itu perlu selalu diadakan karena kami yang tua-tua ini terus terang kalau ditemukan lagi itu senang. Saya merasa senang ketemu akar. Ya cerita-cerita masa lalu kita bisa ngakak-ngakak tertawa-tawa ya, ternyata kita dulu bandel dan sebagainya. Jadi kalau saran saya sering-sering lah temu ini diadakan ya, tapi jangan terlalu sering juga. Mungkin jadi kurang greget. Setahun 2 kali mungkin dan diusahakan nggak mencah-mencah kayak tadi ya. Tapi memang tadi akhirnya mengelompok. Cuma kelompok manapun saya pernah berteman, jadi tadi saya juga pindah-pindah, cuma memang kelompok itu tidak bisa blend segala. Ada teman kita yang udah nggak sehat, yang harus pakai alat bantu, ada teman saya juga yang karena kesehatannya nggak bisa hadir, lagi terapi dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa temu reuni ya, ini reuni itu selalu menyenangkan, menyehatkan jiwa dan harus sering diadakan. Atau mungkin di masa depan perlu diundang fotografer yang muda, mungkin kalau yang punya junior dibawa segini supaya ya fotografer Indonesia kompak lah. Kita satu profesi, mungkin bersaing tapi nggak usah bermusuhan. Itu aja pendapat saya. Ya, jadi kalau saran saya ya memang harus selalu diadakan. Itu menyehatkan jiwa. Akan terasa loh tiba-tiba berkurang terus ya. Saya baru sadar juga bahwa beberapa yang saya tanyakan sudah tiada dan saya tidak tahu kapan mereka tiadanya ya. Dengan berbagai alasan. Saya kira kan dengan terus diadakan secara teratur, mungkin ada WA grupnya yang kita tetap bisa kontak di dunia maya, ya kita makin sehat secara jiwa dan tidak kesepian. ya kalau untuk acara ini baik ya, mungkin lebih bisa dimaksimalkan lagi bila tidak berkelompok. Kalau kita lihat dari sekarang tuh berkelompok, kurang berbaurnya. Terus antara yang senior dengan yang semi, yang senior banget sama yang semi senior itu masih ada gap. Itu aja mungkin suasananya, dan ini ruangan, kalau bisa ruangannya yang agak satu, terus ada sedikit ngobrolnya lah. Kalau bagi saya ada sedikit ngobrolnya, misalnya yang senior berbagi pengalaman, itu menarik sebetulnya. Sedikit aja, mungkin 5 menit atau 3 menit, itu bagi saya jauh lebih menarik, berbagi pengalaman untuk masing-masing kita tahu siapa profil fotografer yang hadir. Bicara teknologi, gue berangkat dari tahun 86,
hingga saat ini dari kamera analog yang dulu pakai film itu betul-betul sangat bermanfaat. Ibarat lu bawa mobil itu masih pakai manual transmisi. Kalau sekarang sudah otomatis. Ibarat lu jadi kayak kalau mobil tuh lu kayak naik bom-bom kar. Siapapun bisa. Tapi nggak semua dia ngerti, paham masalah teknis. Pokoknya sekarang jebret udah pasti jadi. Kalau dulu nggak. Kalau lu salah perhitungan, cahaya lu lewat. Apalagi antara film atau slide dulu, bukan kalau sekarang bisa dimainkan di komputer. Dulu tuh ada batasnya. +5 itu udah nggak bisa dibantu apa-apa. Atau under 5 poin juga nggak bisa dibantu apa-apa untuk pencahayaannya. Kalau sekarang apapun bisa. Teknologi. Ya kemajuan zaman ya saya ngikutin. Mau nggak mau. Dan saya orang yang membawa teknologi dari analog ke digital di Istana. Jadi tahun 2004, begitu saya jadi juru foto pribadi Presiden SBY, itu mereka masih sistem pakai analog. Saya begitu masuk tanggal 20 Oktober 2004, langsung menggunakan kamera digital. Itu yang membuat satu perubahan di dalam lingkungan istana itu sendiri. Terima kasih. Akhirnya kita ketemu lagi di Temulawak ke-8 kalau nggak salah. Nah, tahun ini pas tadi kita ngumpul-ngumpul ada beberapa fotografer senior ya, misalnya ada Mas Ferry, ada si Drigo, ada Tigor. Kita udah mulai berpikir, lah pertemuan kali ini apa yang kita bahas sebenarnya? Apa yang paling penting gitu loh. Memang ngumpulnya mencar-mencar karena kita nggak dalam kondisi kita bikin sebuah kayak apa guyupan, dalam artian duduk bareng, ada moderator, nggak kayak gitu. Kita cuma ngumpul rame-rame, cuman ada beberapa kelompok tadi ada kelompok saya, terus ada berapa lagi. Kita bicara soal hak intelektual, hak ekonomi untuk fotografer, khususnya fotografer musik. Kita bicara tadi soal fotografer musik dulu. Nah, apa yang kita dapat tadi adalah bahwa kita harus bergerak cepat, dalam artian kita harus berpikir, kita harus membiasakan untuk kedepannya, mulai dari fotografer dulu lah, untuk membuat sebuah setiap ada pekerjaan, kita udah harus mulai memikirkan bikin perjanjian-perjanjian, surat perjanjian segala macam. Karena berdasarkan pengalaman kemarin, pengalaman tadi yang kita bicarakan, banyak itu karya-karya kita dipakai lagi dengan alasan nggak dibayar, dengan alasan udah beli putus lah segala macam, padahal perjanjiannya nggak ada. Padahal dengan dipakai foto yang lama atau dengan karya-karya yang lama dipakai untuk karya-karya baru, untuk hasil yang baru, itu sebenarnya udah ngerubah lagi, itu sebenarnya udah ada hak ekonomi lagi gitu loh. Nah itu karena nggak ada perjanjian, nggak ada apa-apa, akhirnya lewat gitu aja. Tadi kita udah bicara sama ada Mbak Nini, ada Gideon, ada Mas Ferry, kita udah bicara, nanti kita ketemulah sama yang mengerti tentang hak hukum, hak intelektual, hak ekonomi untuk seorang fotografer terhadap karya-karyanya yang misalnya dia bekerja di sebuah institusi atau dia bekerja di sebuah institusi dunia pers segala macam. Nah gitu. Tapi yang paling penting sekarang kita akan duduk bareng lagi nanti, kita undang, kita bicarakan apa permasalahan yang harus kita ajuin ke misalnya kita nanti berusaha untuk ketemu dengan Mas siapa itu namanya Chandra Darusman atau Kadri. Kita akan membicarakan bagaimana hak intelektual kita gini untuk setelah motret sekian tahun kemudian begitu foto itu dipakai lagi, dikeluarkan lagi dengan karya yang beda lagi, dengan hasil yang beda lagi, apa yang kita dapatkah kita sesuatu gitu loh untuk modal kita masa depan gitu. Jadi memang ya itu salah satunya, memang sporadis karena acara ini kan nggak ada waktu yang tepat, dari jam pagi jam 10 sampai jam 4. Jadi ada yang datang siang, ada yang lagi ngumpul, itu ya udah ngumpul, mau ngeriung, mau ngomong ngobrol gitu loh. Nah yang kayak gitu di kali ini. Tapi nanti mudah-mudahan ada kedepannya kita mau bikin ya duduk bareng lah fotografer itu permasalahannya apa, bagaimana menjamin masa depannya dari karya-karyanya dia gitu. Dalam artian ini adalah untuk bagaimana karyanya itu ada hak intelektual, ada hak ekonomi dalam bentuk perjanjian-perjanjian setiap kita motret. Itu langkah pertama tadi yang kita omongin. Nah kalau soal tempat ya
kita nanti bisa rembukan bareng lah mau di mana gitu ya kan. Kalau soal pengalaman, sekarang pengalaman kita semuanya bisa didokumentasikan secepat mungkin untuk disebar. Cobalah kita, ya banyaklah teman-teman kayak teman-temannya Mas Beng ini kan banyak kan. Tinggal ditanya aja pengalaman masa lalu sama pengalaman masa sekarang, pembandingnya apa sih, garis benang merahnya apa sih gitu loh. Apakah seorang fotografer itu bisa hidup terus-menerus sih dari fotografi gitu loh. Apakah dia bisa survive setelah umur 45 ke atas gitu loh, ya kan? Itu harus dipikirin. Bagaimana dia survive nggak hanya dari bidang fotografi setelah umur 45 nanti gitu loh. Jadi kalau sekarang lagi senang-senang motret segala macam, motret murah, motret segala macam, nah setelah 45 begitu usia udah banyak tanggung jawab, itu apakah mereka bermasalah nggak di dunia fotografi? Itu kalau saya lihat masalah banget. Kayak teman-teman kita setelah di umur 60 udah mulai sakit-sakitan, harta nggak punya kamera terpaksa dijual segala macam. Nggak ada pemasukan lain yang passive income gitu loh. Nah makanya di 45 batas akhir itu apa yang harus kita lakukan itu untuk seorang fotografer itu harus jelas gitu loh. Ya kan? Nggak semua orang kayak Darwis Triadi yang nggak ada pensiunnya. Pergaulannya dari zaman muda sampai itu udah luas banget gitu loh. Udah luas banget. Kebetulan dia juga ganteng, kalau kita jelek repot. Udah jelek, untuk bergaul susah sama cewek-cewek cantik, sama orang-orang tertentu susah. Kalau Mas Darwis mah enak gitu loh. Tapi nggak semua bisa seperti Mas Darwis gitu loh. Sampai motret presiden ya dia juga gitu loh ya kan. Nah yang lain-lain kemana gitu. Kalau kita bisa bikin statistik umur 45, 50 ke atas itu bermasalah tuh sama fotografer tanggung gitu loh. Akhirnya coba cari-cari pekerjaan lain, coba-coba dagang lain gitu. Tapi kadang-kadang tanda kutip sedikit terlambat gitu. Ya itu pengalaman saya, menurut saya gitu. Ya, halo, nama saya Dan Haryo. Saya adalah seorang profesional fotografer di zaman era tahun 85 sampai sekarang sih sebenarnya. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang pernah kita lewati sebagai seorang fotografer profesional. Dimulai dari zaman saya masih kuliah. Saya kebetulan kuliah selesainya di Philippines. Jadi dari SMA saya udah pindah ke Philippines. Saya tinggal di Philippines kurang lebih ada hampir 12 tahun ya, kayak gitu. Dan di sana saya mendalami selain dari mengambil jurusan ekonomi manajemen yang sudah saya selesaikan, tapi juga di sambil itu juga saya mencoba untuk menggeluti fotografi. Karena kenapa saya mulai dengan fotografi? Waktu saya jadi mahasiswa di Filipina itu uang kiriman dari Jakarta, dari Indonesia itu kadang-kadang suka telat sekali itu datangnya di bank kita yang di Philippines. Jadi ada kemungkinan ya kita akhirnya harus menggadaikan jam dan barang-barang berharga lainnya ke rumah penggadaian untuk sekedar dapat menyambung hidup zaman kita kuliah. Dan saya melihat kesempatan di fotografi karena kenapa? Foto di sana tuh lumayan dihargai dan banyak kesempatan untuk mengayuh atau menghasilkan uang dengan mengikuti berbagai foto kontes gitu. Jadi sambil kuliah saya mengikuti sering sekali mengikuti foto kontes dan selalu menang. Kalau juara 1, juara 2, kadang-kadang juara 1 dan juara 2 saya dapat penghargaan. Dan yang paling berharga pada saat itu adalah waktu zamannya Imelda Marcos membuka gedung kesenian Cultural Center of the Philippines. Itu diadakan lomba foto dengan ribuan penari nasional, penari dari Filipina, dan diikutsertakan juga ribuan fotografer, profesional, amatir, dan sebagainya. Kebetulan saya masih tingkat 2 kalau nggak salah saat itu. Saya bawa kamera yang paling murah dari Jakarta, itu Fujica. Saya masih ingat dengan lensa cuma 50 mm. Saya mencoba ngikut itu bukan karena ingin menang, tapi karena diiming-iming hadiah uangnya itu lumayan untuk sustain hidup sebagai mahasiswa di Philippines. So,
saya ikut lomba dengan fotografer profesional yang di sana, dengan kelengkapan kamera-kamera yang canggih, dengan lensa-lensa tele yang super, wide angle yang fish eye segala macam kayak gitu. Tapi saya tetap kalem, saya ikutin lomba itu, dan puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa juara kedua saat itu. Dan mendapat uang yang lumayan dari First Lady Imelda Marcos sendiri. So dari situ banyak orang-orang Filipina, fotografer yang tertarik menanyakan ini siapa yang menang ini. Dia orang Filipina atau bukan gitu. Tapi karena saya pinter bahasa Filipina, seperti udah kayak native-nya di sana, mereka akhirnya berpikir saya ini orang Filipina. Nah di situ saya diundang ke Professional Photographer Association of the Philippines yang waktu itu afiliasinya dengan Professional Photographer Amerika. Saya ikut di situ dan mereka tuh setiap bulan ada pertemuan. Jadi kayak kita di sini ya, ada pertemuan-pertemuan, kalau kita bilang di sini kan pertemuan fotografer lawas ya. Kalau di sana enggak, itu memang profesional, itu ada kategorinya, ada regular, standar ya. Nah, yang standar ini yang baru-baru. Saya dimasukkan ke dalam standar dalam ranking profesional mereka. Dan itu setiap bulan mereka tuh ada pertemuan. Dan ini yang menarik. Dan dalam pertemuan itu kita nggak cuma ngobrol-ngobrol atau ya, cerita nostalgia aja, tapi kita ikut berpartisipasi dalam arti kata mereka buat semacam kayak lomba di antara profesional. Ya, mereka mengundang juri-juri dari luar negeri, dari Jepang, dari Amerika, dari Inggris, segala macam kayak gitu. Nah, saya juga ikutan di situ. Saya sering menang. Jadi mulai dari food fotografi, produk fotografi, fashion fotografi, saya selalu menang. Sampai akhirnya mereka, ini udah nggak perlu masuk standar. Ini udah langsung regular, berarti udah benar-benar kelasnya profesional. Situ, ya sudah, saya akhirnya terima saja. Nah, di situ saya lihat opportunity ya di sana ya. Jadi saya lihat, waduh, fotografi ternyata pada saat itu sangat menjanjikan. Sangat-sangat menjanjikan. Saya kembali ke Jakarta dan pada saat itu di Jakarta yang setahu saya ya, maaf kalau saya salah, itu ada 5 profesional fotografer yang terkenal. Jadi ada Darwis, ada Edwin Raharjo, ada Ferry Adrianto, Artli, dan Kayus Mulya. Terus saya coba-coba ikutan berkecimpung dalam dunia advertising fotografi. Nah, dengan modal apa yang saya sudah pernah kerjakan di Filipina, saya membuat presentasi ke biro-biro iklan tersebut, dan akhirnya dari beberapa creative director, pertama sekali pekerjaan yang saya dapat adalah foto mobil Toyota. Saya masih ingat creative director namanya Fujita San, itu luar biasa, dan akhirnya saya mendapat job itu dan saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik dan mereka senang sekali. Akhirnya menjadi regular client. Setiap kali ada pemotretan mobil saya diikut sertakan, mulai dari yang kijang zaman dulu tuh sampai yang terakhir sekali. Dan itu luar biasa buat saya. Dari situ di dunia advertising menyebar. Saya nggak pernah mempromosikan diri saya melalui sosial media atau Facebook atau lain-lain seperti itu, tapi dari mulut ke mulut saja itu sudah menyebar kemana. Akhirnya banyak sekali advertising agency yang inquiring tentang saya, dan akhirnya ya sudah saya buatkan portfolio yang kira-kira cocok untuk iklim advertising di Indonesia, dan saya berhasil meyakinkan dia, dan akhirnya flow pekerjaan dari biro-biro iklan itu luar biasa. Kadang-kadang di dalam studio itu ada sampai 2-3 advertising dalam hari yang sama. Dan mereka tuh kadang-kadang komplain karena make sure kalau misalkan konsep mereka tuh tidak terjiplak dengan biro iklan yang lain. Mereka nggak mau itu. Jadi time schedule-nya betul-betul saya perketat seperti itu. Apalagi kalau udah urusan rokok. Kalau urusan rokok misalnya seperti Jarum, saya kebetulan pegang waktu itu saya pegang Sempurna, pegang Gudang Garam, pegang Ardat dan macam-macam gitu. Kalau sudah sampai ketemu mereka tuh nggak mau. Di dalam studio tuh ada orang yang merokok produk kompetitor mereka.
Jadi saya pelan-pelan harus meyakinkan jangan merokok ini klien kita begini. Dan itu akhirnya menyebar kalau saya bisa dipercaya, dan itu malah mengungkit reputasi saya sebagai fotografer yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Karena pekerjaan saya juga tidak mengecewakan mereka, dan sering sekali juga menang dalam acara citra pariwara. Dengan Temulawak adalah suatu, kalau buat saya, adalah pertemuan yang sangat menarik ya, karena kita saling bisa berbagi cerita, bernostalgia tentang masa-masa lalu kita, masa-masa kita masih aktif, dan bertukar pikiran berbagai hal mengenai kamera, mengenai teknik, teori, dan sebagainya, dan kemajuan teknologi yang harus kita lewati ke depannya. Karena beda zaman juga beda teknologi ya, beda konsep dan beda approach-nya untuk ke biro iklan atau pemotretan. Apalagi sekarang juga sudah ada yang namanya artificial intelligence ya, kayak gitu. Itu luar biasa. Dan dengan adanya kita ngumpul kini, kita banyak sekali dapat pengalaman dari teman-teman yang lain, kita saling bercerita. Tapi semoga juga suatu saat saya berharap pertemuan fotografer lawas ini jangan cuma bernostalgia. Saya ingin ada sesuatu yang lebih positif. Dengan misalnya di pertemuan ini saya pernah bicarakan juga konsep ini yang saya inginkan itu dengan Pak Hendra Lubis, dengan Paul Awal. Saya sempat utarakan bahwasanya kalau bisa ya, jadi kita nggak cuma bertemu dan cerita-cerita, ketawa-ketawa, foto model. Tapi kita buat yang suasana yang lebih profesional dan lebih hidup. Dengan misalnya kita setiap kali ada pertemuan, kita masing-masing fotografer kita minta untuk membawa beberapa foto karya original mereka. Nggak usah banyak-banyak karena hanya untuk fun. 1 atau 2 foto yang menurut mereka terbaik. Dengan kita berikan konsep misalkan. Konsepnya misalkan foto makanan ya di suatu pertemuan. Nah, setiap fotografer itu bawa fotonya yang mereka anggap bagus, layak untuk dipamerkan. Dan kita bikin semacam kayak dewan juri ya. Dewan juri ini yang bertanggung jawab untuk menentukan kira-kira dari semua fotografer yang submitting foto-foto ini kira-kira sebagai pemenang. Nah, kita ya istilahnya kita kasih sebagai suatu imbalan, apakah uang di amplop atau apalah, atau piagam atau apa, atau even sertifikat. Minimal ada gimmick. Bukan maksudnya untuk untuk menyombongkan diri atau apa seperti itu, enggak, sama sekali enggak. Hanya untuk menimbulkan gairah, ya kan? Kita boleh disebut sebagai fotografer lawas, tapi kreativitas kita masih eksis. Kita masih bisa berkarya kalau mau. Kenapa kita nggak bisa berkarya lagi? Kita masih punya teknologi yang luar biasa. Zaman-zaman kita dulu, zaman film-film analog, kita mulai dari scratch, dari nol banget. Kalau sekarang enak, digital semua kan Pak? Ya kan, digital semua bisa tersedia dengan satu klik tangannya semua jadi gitu. Nah, kita buktikan bahwa kita tuh lebih canggih dari yang sekarang itu. Dengan karya-karya kita yang sebelumnya itu kita pamerin gitu. Bayangin coba kalau misalkan ada 50 fotografer ya. Misalkan masing-masing fotografer bawa 2 gambar itu udah 200 gambar loh. Nggak usah besar-besar. Fotonya mungkin 8R atau 10R kayak gitu. Dan nanti ada dewan jurinya siapa yang bisa ditentukan oleh panitia. Dengan nanti misalnya hadiahnya piagam atau sertifikat atau maupun uang ya. Ini kan hanya sekedar untuk fun, jadi untuk menghidupkan suasana aja. Artinya ini butuh tambahan effort dari panitia. Yes, tapi ada tujuannya supaya orang-orang juga fotografer yang belum datang ke fotografer lawas ini tertarik ikut nimbrung, ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman mereka, berbagi kreativitas mereka. Jadi lebih hidup lagi ini perkumpulan ini. Jadi bukan sekedar untuk ketawa-ketawa, motret-motret fun aja itu enggak. Ada sesuatu yang kita tuju itu. Itu yang saya ingin banget kayak gitu. Seperti itu. Pertemuan Temulawak seperti ini menurut saya asik banget ya. Karena bisa ketemu dengan
berbagai teman-teman ya, yang mulai yang dari generasi yang lebih senior, yang seumur saya ataupun yang lebih muda daripada saya, dan itu merupakan hal penting ya yang semestinya terus kita adakan, karena pertukaran informasi, terus pertukaran kultur dan cara kerja, itu semuanya sesuatu yang memang harus saling diupdate satu sama lain. Dan persahabatan itu di lingkungan fotografi Indonesia menurut saya itu memang sehat sekali. Dan dengan hal-hal seperti ini itu akan menjadi semakin erat. Karena bagaimanapun juga dalam dunia fotografi, dari pengalaman saya, kita itu tetap saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam segala hal lah, dalam kehidupan kerja kita, begitu juga dalam cara kita belajar, ataupun dalam kehidupan pribadi kita. Jadi saya sangat berterima kasih sekali diundang. Kebetulan ini pertama kali saya datang ke Temulawas Fotografer, walaupun saya rasanya belum lawas ya, tapi saya happy banget, bergembira banget ini bisa ketemu semuanya, udah lama banget saya nggak ketemu. So mudah-mudahan ada terus dan saya diundang terus, walaupun saya datangnya suka telat. Fotografi itu berkembang terus dan nggak pernah berhenti evolusinya. Bahkan kadang-kadang sudah menjadi revolusi. Dalam arti evolusinya itu mendadak bisa berubah cepat sekali sehingga terasa seperti sebuah revolusi. Nah, mulai dari analog dulu kita pindah ke digital dan sekarang udah mulai masuk pengaruhnya artificial intelligence. Saya merasa bahwa saya itu cukup beruntung karena saya lahir di generasi yang masih belajar penuh di analog, sempat bekerja bertahun-tahun dengan analog, tapi kemudian akhirnya berpindah ke digital, dan sewaktu digital itu mulai berkembang, saya masih cukup muda untuk belajar, jadi masih nggak gaptek gitu. Nah, ini kocak sih, di dalam dunia analog itu kita itu semuanya harus belajar dengan lebih pakem, harus lebih presisi. Karena dunia analog itu sifatnya lebih lambat, lebih harus hati-hati ya, dan punya banyak keterbatasan. Yang mana di dalam dunia digital itu semuanya menjadi jauh lebih cepat, jauh lebih gampang, dan lebih luas cakupannya. Nah, kendalanya buat para teman-teman yang memang matang di dunia analog seringkali menjadi gagap dalam dunia digital. Sebaliknya, teman-teman yang berada di dunia digital, dalam arti mereka belajarnya memang di dunia digital, seringkali kehilangan esensi ilmu fotografi yang paling dasar yang memang selalu kepake sampai kapanpun karena kemudahan-kemudahan teknologi yang ditawarkan. Nah, itu lumayan sering menjadi problem karena jadi kurang ilmu sebenarnya menurut pandangan saya. Jadi dalam hal ini ya saya bersyukur belajarnya analog, kerjanya digital. Jadi buat saya itu jadi yang dulu aja udah bisa dipelajari dan dikerjakan dengan baik, begitu digital udah semuanya jadi jauh lebih gampang. Nah, tapi itu dia, harus diingat semuanya berubah dan berubah terus. Sekarang artificial intelligence sudah mulai masuk. Banyak fotografer merasa terancam. Bagaimana eksistensi kita nanti ke depannya? Apakah kita ini nggak dibutuhkan lagi, bisa digantikan oleh sebuah AI? Itu pertanyaan yang harus kita tunggu bersama jawabannya seperti apa. Tapi yang pasti, menurut saya, di umur saya sekarang 47 tahun, selama saya masih hidup kelihatannya saya masih nggak kekurangan job sih. Nggak tahu nanti kalau generasi anak dan cucu saya itu mah selamat malam lah, pusing-pusing dah dengan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mengenai kesan atau kesulitan atau pengalaman mengumpulkan ya
komunitas, ya kan? Dari generasi tua sampai muda, termasuk orang-orang penting yang sudah namanya sudah top tenar menjadi nama seorang tokoh, ya, atau jadi panutan, ya kan? Jujur saja, memang awal-awalnya pikir sulit ya, mengumpulkan nama-nama besar sampai nama para fotografer muda, gitu ya. Bisa dikatakan ada mindernya. Jadi kadang saya suka ngetes dulu. Saya kumpulin beberapa fotografer teman-teman dekat saya, ya kan. Baru saya masuk ke para tokoh, gitu ya. Ya bisa dibilang yang sudah kelas maestro, yang tingkatannya itu sudah senioritas, ya kan. Karena mereka kadang bukan masalah nggak mau datang atau sombong atau kena nama yang udah besar, bukan. Yang agak susah kita mempersatukannya ini adalah kendalanya waktu, ya, sama kesibukannya mereka. Itu yang harus kita bisa ngintip kesibukannya mereka. Jadi masing-masing para tokoh, khusus para tokoh, kita harus berani menjaprik mereka, ketemu di pertemuan di mana kita harus berani mendekatkan diri, mengenalkan di kita nih siapa. Nah, setidaknya beliau-beliau ini tahu, dan baru udah gitu next waktu masuk setelah kita ngadain biasanya habis lebaran, ya. Jadi kita ketemu di acara halal bihalal, tapi sebelum itu ya japrik lah satu-satu, kita intip lah, atau dari teman-teman atau dari salah satu, saya kasih contoh aja lah ya. Misalnya Mas Darwis, ya kita lihat, kita kenal asisten beliau atau yang dekat dengan beliau, kesibukannya apa sih. Nah, terus ada yang di Bali, Mas Denik G. Sukarya, itu kesibukannya luar biasa. Ya, kesibukan luar biasa. Pada intinya nama-nama besar kita dekatin, kalau ini mereka sih sangat-sangat senang, ya. Sangat senang didatangin khusus buat acara yang memajukan fotografi Indonesia ke depan, ya kan. Nah, untuk tahun ini juga saya tidak mau hanya berpatok pada generasi yang terbatas, ASEAN 80-90, masuk ke 2000 lebih, 2011, ya kan. Saya masuk ke fotografer fotografer muda yang namanya tuh, waduh, fenomena banget, ya. Salah satu ya Davi Linggar, Timur Angin, Jerry Arum, itu nama-nama yang nomor teleponnya susah nyarinya, dapatnya. Padahal memang saya usahakan bisa kumpul di usia mereka begitu. Sebagai contoh ke depan, generasi fotografer ke depan, ya kan. Ada gambaran seperti kami nih, yang tua-tua. Nah, sekarang yang muda-muda, dari Davi Linggar, dari Jerry Arun, dari Timur Angin dan lain-lain di usia mereka, gitu ya. Nah, bisa menunjukkan gitu loh, ya kan. Bisa menunjukkan tetap yang muda sekarang kelasnya, gitu kan, prestasinya, karyanya. Nah, itu juga yang kenapa saya mengundang mereka, tidak cuma sekedar penggantian penerus generasi, gitu ya. Nah, tapi memang ada karyanya yang mereka tahu, gitu kan. Itu yang sangat saya harapkan, ya kan. Karena ada juga beberapa teman yang maaf aja, yang memang fotografer lawas juga, tua juga, kadang yang saya kira gampang diundang, ternyata nggak gampang diundang, ya kan. Walaupun dia bukan tokoh, gitu kan. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Kadang mereka udah baca message, apalagi di Facebook tuh banyak sekali, gitu ya. Mereka udah baca message saya tapi nggak ada respon. Tapi tiba-tiba ada main ikut aja, gitu loh. Nggak ada lagi info ke saya atau gimana, gitu kan. Nah, tapi ya itu sudahlah. Kalau mereka bisa, bagi saya welcome aja, gitu ya, welcome aja, ya. Kita tetap bisa silaturahmi, gitu kan. Nah, itu kembali tadi, ternyata yang para tokoh-tokoh itu hasil dari pengalaman setelah temu lawas 8 ini, ya kan. Nah, ketemu tokoh-tokoh itu ternyata lebih gampang mengundangnya, ya kan. Pada intinya kalau mereka tidak terbentur waktu kesibukannya, ya mereka pasti datang. Contoh Roy Genggam. Roy Genggam wah senang, udah ready datang, tapi kita nggak bisa maksakan. Pada detik ini tiba-tiba beliau kasih kabar pagi ada pemotretan, ya itu rezekinya beliau, kan. Kita next time, yang penting tetap sehat, tetap bisa bertemu, nggak hanya waktu di acara temu lawas saja, gitulah.
pesan kurang lebih dari saya ya. Salah satu contoh tokoh seperti kayak Roy tetap memberi kabar walaupun dia sesibuk apapun. Ya, itu sebagai contoh yang baik juga buat teman-teman ke depan. Next, mau terbentur acara apapun, tetap respon aja dulu. Soal datang enggaknya kan ya, semua kan yang tentukan Allah. Sama kesehatan kita jaga, kita tetap sehat. Oke, itu aja sih pesan dari saya. Ya, semoga fotografi Indonesia ke depan tetap bisa solid, maju, dan berkarya. Temulawas ini adalah sebuah ajang yang menurut saya itu ajang yang cukup bermanfaat karena kita bisa berbagi informasi, juga saling mendekatkan diri lagi yang mungkin dulu kita nggak kenal pemotret-pemotret lain. Dengan adanya ajang Temulawas kita bisa saling silaturahim yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Nah, ditambah lagi bisa jadi informasi-informasinya bukan cuma dari sisi masalah bagaimana memotret, tetapi juga banyak tentang informasi membagi pekerjaan. Karena masing-masing tentu punya diversifikasi usaha masing-masing. Bisa saja informasi tentang usaha itu bisa di-share ke kita, atau berbicara dengan komunitas lain pun kita bisa menjadi jembatan dengan pertemuan ini. Pertemuan yang digagas oleh sahabat saya Hendra Lubis dan Tuta ini adalah sesuatu sebenarnya. Nggak semua orang di dalam komunitas ini mau meluangkan waktunya mencari teman-teman lama yang mungkin mencari komunikasinya atau nomornya itu nggak gampang gitu ya. Nah, saya berharap dengan adanya pertemuan ini atau Temulawas terus berjalan dengan penciptaan dari Temulawas ini atau pertemuan ini menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk semua kalangan, tidak hanya kepada kalangan yang mungkin tua, tapi juga mengundang generasi muda bahkan generasi milenial. Karena apa? Saya bilang fotografi saat ini sudah bukan punya pemotret, punya semua orang. Semua orang sudah hobi memotret walaupun dengan gadget. Artinya bisa saja pertemuan-pertemuan ini bisa luas manfaatnya bagi masyarakat. Terima kasih panitia bisa mempertemukan kita di sini. Fotografi is the best untuk kehidupan dan dokumentasi kita dalam kehidupan.